ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna millah wa bil hadi Rasulillah. Tawasalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sal minal afati wan ni'mah. Ilahi sal minal afati wan ni'mah wa min hamin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke teman-teman, kita langsung ke acara berikutnya, yaitu informasi serta inspirasi yang akan disampaikan oleh Kang Dik-Dik mengenai tentang upgrade diri dan Yayasan Relawan Berbagi Kebaikan. Untuk itu kita sambut Kang Dik-Dik dengan pekikan takbir. Takbir! 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 Kepada Kang Dik-Dik kami persilakan. Oke. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten pertama ya, harusnya tadi ada, nanti juga ada beberapa video, cuman kalau memang suaranya tidak keluar, maka saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi bersama-sama, semoga keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Baik teman-teman, izin sambil nunggu Ustadz Hanan, informasinya insya Allah segera beliau udah ada di ruangan belakang. Jadi kami izin untuk menyampaikan beberapa hal ke teman-teman terkait tentang informasi-informasi dari upgrade diri tersebut ya. Baik, selanjutnya tolong dibantu. Gak bisa ya? Dibantu oleh operatornya boleh? Oke. Selanjutnya Akang mau ngajak teman-teman untuk kenalan dulu. Ya, masih ada waktu untuk ketemu sama Ustadz Hanan, tapi kita kenalan dulu aja. Pertama, kenalkan nama saya Saiful Dik-Dik, biasa dipanggil Kang Dik-Dik. Tinggal aslinya dari Garut. Ada orang Garut? Coba angkat tangannya. Oh, ada juga ya. Masya Allah, alhamdulillah saya senang kalau ada orang-orang Garut juga di Tangerang ternyata. Kebanyakan biasanya enggeh gitu ya. Ada yang dari Jawa banyak ya. Insya Allah. Oke, teman-teman,
Akang mau minta teman-teman untuk angkat tangan yang sebelah kanan ke atas. Angkat tangannya ke atas. Semuanya boleh? Enak banget ngelihatnya. Sekarang ke pundak sahabatnya yang sebelah kanan. Yang kanan, yang kanan. Pijit dulu lah. Kan agak enak dikit gitu. Pijit. Gak pakai emosi. Jangan pelan-pelan juga, geli kan. Sambil ikutin Akang. Sahabatku. Sabar-sabar. Sebentar lagi ketemu Ustadz Hanan. Sahabatku. Sabar-sabar. Sebentar lagi jodoh akan datang. Wah, begini semua. Amin, amin. Karena mayoritas, nah itu dia. Sekarang yang kiri, biar imbang. Yang kiri, sahabatku, boleh enggak pinjam 100? Enggak. Lagi. Sekali lagi. Sahabatku, boleh enggak kita kenalan? Boleh kan? Ya udah kenalan. Sok, silakan. Yang sampingan belum kenal ya? Teteh dari mana? Abang dari mana antum gitu ya? Kenalan, kalau bisa tukeran WhatsApp. Ini momen-momen kayak gini nih yang paling penting untuk kita bisa dapat teman baru, relasi baru gitu. Oke, next selanjutnya boleh dibantu. Kita main games dulu. Tadi kan udah adem, ada ngaji, sholawat ya. Sekarang kita seru-seruan dikit, main games. Gamesnya simple banget. Teman-teman yang udah tahu jangan bilang-bilang. Yang udah biasa ikut jangan bilang-bilang. Gamesnya telunjuk teman-teman yang kanan ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan gini nih, ikutin Akang nih. Yang kirinya di atas telunjuk sahabatnya. Yang kanan itu. Di atas telunjuk sahabatnya. Di atasnya. Boleh yang abang-abangnya juga, bapak-bapak boleh juga ikutan. Semuanya sampai ke belakang boleh ikutan ya. Telunjuk yang kanan di sini. Yang kirinya ke atas telunjuk sahabatnya. Paham ya? Oke. Gamesnya kayak gini, kita mulai ya. Kalau Akang bilang harimau, teman-teman tangkap telunjuk sahabatnya. Tapi telunjuk kita jangan sampai dapat sama sahabat kita yang samping. Paham ya? Siap? Oke, games kita mulai. Tenang. Hati-hati jangan sampai ada yang patah. Ya, pelan-pelan saja sana. Di suatu hari mau, fokus. Hari mau ke hutan untuk berburu. Wah, mau berburu nih. Mas Hari ini mau berburu ke hutan. Jalanlah ke hutan, kita kasih nama hutannya apa ya? Hutan rimba, oke. Di hutan rimba itu banyak pohon-pohon besar, semak-semak belukar banyak. Tiba-tiba ada yang bergerak tuh di semak-semak. Semakin didekati sama Mas Hari ini, kok semak-semak itu makin bergoyang gitu. Keluarlah Harimin. Fokus. Belum. Yang keluar ternyata temennya Mas Hari. Namanya Harimin. Tadi itu. Lanjut. Sapa-sapaan lah mereka ya. Ngobrol, akhirnya ngobrol berdua sambil bawa senjata tuh. Di kejauhan terlihat sosok yang besar. Wah, ada sungai itu. Ada sungai-sungai, tapi terlihat seperti ada yang sedang berburu juga. Makin dekat, semakin jelas, ternyata itu beruang. Itu beruang. Fokus. Tapi di belakang beruang ada yang ngejar, namanya harimau. Oke, tepuk tangan boleh kita semuanya. Baik,
Lanjut, boleh dibantu. Selanjutnya, adakah lanjut? Ininya nggak jalan nih, kejauhan. Boleh dibantu? Punten ya. Lanjut. Kemana nih? Keluar. Aduh ya Allah. Bismillah ya Allah, ujian ya Allah. Ya itu bang. Oke. Nah teman-teman tadi udah happy, kita udah adem ayem juga, izin. Kita mau nyampein mimpi kami. Kenapa kami selalu nyampein mimpi ini ke teman-teman? Kita melihat peluang. Karena di sini banyak orang yang barangkali dengan aminnya 1 atau 2 orang di sini, yang itu langsung tembus ke langit. Kami pengen teman-teman, kami selalu sampaikan setiap ada event, kami pengen membangun masjid. Kami pengen bangun sekolah. Basisnya untuk apa? Untuk meningkatkan standar daya manusianya. Terus kami ingin menjadi wadah terbaik bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda. Untuk apa? Untuk bertumbuh lebih baik. Selalu kami sampaikan, sekarang kita ada di titik segini doang nih. Tapi besok lusa jangan begini terus, ada peningkatan. Kita harus berkarya teman-teman, kita harus memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita yang terpenting. Bahkan yang setelah keluarga kita penting, lanjut ke umat, ke masyarakat. Dan kita ingin menjadi platform digital yang memberikan banyak dampak positif untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang udah ngikutin Instagram kami, mungkin ya aktivitas kami di sosial media, kami akan memberikan informasi-informasi yang insya Allah itu berdampak untuk teman-teman ya. Selanjutnya, siapa yang mau hidupnya bahagia? Oh angkat tangan, saya juga mau. Angkat tangan, ternyata banyak yang nggak mau bahagia. Angkat tangan yang mau bahagia. Mau ya, ada rumusnya soalnya nih. Rumusnya penting banget. Selanjutnya, ini rumusnya nih. Ini kunci yang luar biasa yang selalu kita pegang. Boleh dibantu? Rumusnya nih, mana nih rumusnya? Nah, rumus kehidupan ini penting banget. Karena ngambil serapannya dari Al-Quran nih teman-teman. Tolong orang lain, Allah tolong kita. Itu rumus luar biasa. Boleh diikutin? Tolong orang lain, Allah tolong kita. Selanjutnya, bahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Dan yang terakhir ini yang jauh lebih penting. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Kenapa dasarnya seperti ini? Boleh dilanjut? Dasarnya di Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita nih dipanggil sama siapa? Coba kalau Al-Quran yang ngomong siapa? Allah. Maka tidak mungkin Allah berdusta, berbohong kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan bahkan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Dahsyatnya satu ayat ini, kalau diceritakan banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kami, luar biasa. Kenapa bisa terjadi keajaiban-keajaiban itu? Karena kami yakin dengan kami mempraktekkan Quran surat Muhammad ayat 7 ini, maka Allah akan nolong kami. Kami ingin berkhidmat untuk umat, memberikan yang terbaik untuk umat, berkontribusi untuk agama Allah. Maka gak mungkin Allah gak tolong kita. Pasti Allah tolong. Yang punya masalah, coba kita pengen bahagia, coba bahagiain orang-orang sekitar kita. Barangkali keluarga kita saat kesusahan, lagi butuh kita gak bantu. Karena kita pedulinya sama diri sendiri doang, egois kitanya. Itu penting teman-teman. Selanjutnya, harusnya ada video kalau tidak salah di sini tuh. Tapi kalau semoga aja suaranya bisa diputar ya. Selanjutnya boleh dibantu? Ada kisah nyata, tapi saya pengen coba barangkali suaranya ada atau tidak. Kalau tidak nggak apa-apa, bisa kita lanjut. Selanjutnya boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Operatornya boleh dibantu? Ini suaranya mungkin keluar kah? Keluar? Oh enggak, oke. Ya udah, ini sebetulnya sangat-sangat luar biasa, jadi saya sedikit jelaskan. Boleh Bang dilanjut aja ya. Dalam video ini tuh ada seorang dokter yang dia itu masa kecilnya itu, ini kisah nyata sebetulnya. Gak apa-apa Bang, putar aja Bang. Karena di sini ada tulisannya, boleh boleh teman-teman bisa baca aja. Jadi ada anak kecil, dia
mencuri, terpaksa mencuri karena ibunya sakit. Silahkan teman-teman sambil simak. Datanglah bapak-bapak. Bapak-bapak ini ngebantu anak ini, bahkan bukan hanya dibayarkan. Oh ada, suaranya boleh. Alhamdulillah. Bahkan dikasih sayur teman-teman sama bapak ini, satu plastik sayur gitu. 30 tahun kemudian, bapak-bapak yang ini anaknya sudah besar, bapak-bapak ini masih tetap jualan dengan kebiasaan yang berbuat baik, memberikan makanan, bahkan sekalipun orangnya mungkin tidak cukup bisa di ini gitu ya, tapi beliau Masya Allah gitu, tetap bantu. Lalu beliau terjatuh sakit, harus dirawat. Anaknya sendiri dan dia bingung harus dengan apa untuk bayar total 300 juta untuk biaya pengobatannya. Dan ini adalah kisah nyata loh, kita ambil hikmah dari sini. Anaknya bingung bahkan sampai harus ngejual rukonya lah gitu ya, tempat jualannya harus dijual. Tuh, dijual. Nah, tapi disinilah mulai keajaibannya datang. Kebaikan Allah kasih kepada hambanya ketika berbuat baik. Ringkasan dari biaya pengobatan total 0 rupiah. Semua biaya ditanggung 30 tahun yang lalu ketika bapak ini ngebantu anak kecil itu. Ketika bapak ini memberikan obat, membayar obat, terus memberikan sekantong sayuran sup ke anak itu. Dan anak itu tumbuh dengan besar menjadi seorang dokter. Poinnya apa? Walaupun yang kita ambil bukan orang muslim, orang Islam, tapi ternyata Allah itu adil terhadap hambanya. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikan itu. Tidak mungkin tidak. Mungkin besok, lusa belum. Kadang kita baru pengen sebulan, 2 bulan, cita-cita tuh belum tercapai, udah ngeluh baik gitu ya, udah pengen kok belum dapat gitu. Padahal mah mungkin Allah akan kasih 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika kita butuh teman-teman. Bukan hanya di dunia, mungkin di dunia nggak dapat, di akhiratnya bisa dapat. Selanjutnya Bang, boleh dibantu? Nah, Akang mau update, ini update ya ke teman-teman bahwa kita kemarin sempat bareng-bareng support pembangunan kubah di kampung pelosok yang ada di Garut. Nah, kondisi sebelumnya seperti ini teman-teman, dan sekarang alhamdulillah seperti ini. Ini luar biasa. Siapa ini yang kontribusi? Teman-teman. Maka kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan teman-teman Allah balas lebih daripada yang teman-teman berikan. Selanjutnya, yang pertama ini kenapa saya tuliskan ada mari support pembangunan Masjid Khairul Ummah. Jadi kami sedang berkontribusi, berkolaborasi dengan Ustadz Koh Denis di Bogor. Jadi Koh Denis sedang mau membangun masjid, luasnya sekitar 3.300-an. Itu kami insya Allah siap support upgrade diri sampai masjid itu terbangun. Kita siap untuk membantu dan sampai kita mencapai cita-cita yang kita harapkan membangun masjid. Tapi wasilahnya insya Allah dengan guru kita Koh Denis. Maka teman-teman yang mau bantu nanti boleh teman-teman panitia juga bantulah untuk disampaikan siapapun yang mau membantu pembangunan masjid ini, maka kami sangat terbuka. Kalaupun enggak, kami minta doanya semoga ini semuanya berjalan dengan lancar dan Allah ridho yang paling penting. Selanjutnya harusnya ada juga di sini tuh suaranya. Tapi barangkali diputar dulu aja coba. Mendirikan yayasan berbagi kebaikan loh. Nah, seperti apa saja kegiatannya? Berikut ini kisah inspirasinya. Ini kisah tentang yayasan kami Relawan Berbagi Kebaikan. Berbagi berkah dengan sedekah. Di bulan yang suci ini, semua orang berlomba-lomba mengejar pahala. Tak terkecuali para relawan dari Yayasan Relawan Berbagi Kebaikan atau RBK ini. Yayasan yang didirikan sejak 5 Juli 2021 ini digagas oleh Saipul Dikdik.
Tujuannya untuk mengembangkan diri dan melakukan aksi sosial. Misalnya saja beberes masjid. Jadi relawan ini mencari masjid yang kondisinya terlihat kumuh, kemudian dibersihkan secara gotong royong. Selain program keagamaan, RBK membuat rumah belajar anak atau sekolah gratis. Di sini para relawan akan mengajar calistung untuk anak-anak yang orang tuanya tidak memadai dalam hal ekonomi. Program sosial lainnya adalah beras untuk pesantren hingga memberikan makan kucing liar yang ditemui di jalanan. Kami lahir dari 2021 dan lanjut kepada upgrade diri ya, upgrade diri mulai baru tumbuh di bulan Mei. Ini akan izin sedikit lagi ya karena ternyata Ustadz masih belum sampai, jadi insya Allah masih cukup. Ini beberapa kegiatan kami, jadi kami fokus di event-event, terus kami fokus juga di sosial. Kenapa kita fokus ke sosial? Kita pengen praktekin Quran Surat Muhammad ayat 7. Mungkin di sini ada teman-teman yang di kabupaten yang sempat support kami di RBK, dan kami ucapkan terima kasih banyak dan kami akan siap untuk melanjutkan semua ini. Lalu selanjutnya boleh dibantu aja. Untuk mempersingkat, nah kami akan menyampaikan bahwa kami juga bisa berdiri sendiri dengan kami memiliki beberapa unit usaha teman-teman. Kami ada namanya Tiba-Tiba Healing. Tiba-Tiba Healing ini semacam trip kegiatan untuk teman-teman yang mau berlibur. Lalu ada juga sewa baju Melayu untuk teman-teman yang mau nikah bulan depannya lagi, tahun depan, pengen konsepnya Melayu kami sudah siapkan. Dan itu langsung dipesan dari Malaysia. Terus yang terakhir ada wedding organizer juga yang mau nikah. Kang punya budget 30 lah misalkan atau 25 dah. Boleh kita bantu insya Allah, hubungin aja kami. Lalu selanjutnya dibantu ada videonya, nah mungkin ini kurang lebih ada seperti ini nih. Ini kegiatan kami di Tiba-Tiba Healing teman-teman, boleh diputar? Tiba-Tiba Healing! Let's go! Ngelag ya? Ngelag teman-teman. Oke, sebentar ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk yang Tiba-Tiba Healing cukup ya. Insya Allah teman-teman bisa lihat di sosial media. Yang selanjutnya ini untuk teman-teman yang sewa baju Melayu, mulai dari 499.000 teman-teman bisa udah pakai konsep seperti ini. Selanjutnya, ini untuk wedding organizer juga. Teman-teman mungkin barangkali butuh informasi ini, jadi bisa langsung hubungin kami. Selanjutnya, event terdekat. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Kalau nge-infoin ini tuh seneng gitu rasanya tuh. Karena event yang pertama yaitu insya Allah dilanjut kita akan ketemu dengan Ustazah Hanin Akira. Siapa ini? Istrinya Ustadz Hanan Ataki. Jadi insya Allah kita akan ketemu di beliau. Konsepnya agak beda. Kita bikin konsep kajiannya di bioskop. Biar apa? Biar adem, duduk nyaman gitu ya, layarnya gede dan lain-lain. Itu kalau teman-teman mau gabung, insya Allah hari ini malam atau besok kita udah infokan ke teman-teman semuanya. Selanjutnya ada event juga, cuman ini lokasinya kita ada di CGP Eko Plaza Citra Raya ya teman-teman di kabupaten. Dan ini juga yang event terdekat juga di bulan Juli, itu Juni, ini bulan Juli kita akan ketemu dengan Bang Rizky Padilah dan juga Rishad Bay ya. Dengan Bang Rishad mungkin di sini ada yang udah sering ya ikut event upgrade diri, udah tahulah mereka seperti apa. Selanjutnya cukup, itu aja yang bisa Kang sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Mau ketemu Ustadz? Mau ketemu Ustadz? Mau nggak nih? Coba siapa yang mau ketemu Ustadz Hanan? Siapa yang mau ketemu Ustadz Hanan? Yang masih jomblo, mana suaranya? Yang masih jomblo suaranya? Kalau saya tanya yang masih jomblo jawab aku gitu ya. Yang masih jomblo. Yang masih jomblo. Semoga pulang dari sini kita dapat jodoh yang terbaik. Amin ya robbal. Teman-teman, qadarullah informasinya Ustadz Hanan telat. Jadi insya Allah nanti kita akan ada beberapa bingkisan atau hadiah. Kalau nggak salah ada 4 bingkisan.
yang akan kita bagikan ke teman-teman sambil menunggu gurunda kita Ustadz Hanan Ataki. Oke, jadi mohon dimaklum karena gurunda kita telat Ustadz Hanan Ataki. Oleh karena itu saya coba mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah di sini? Siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau umroh? Yang mau umroh? Nabung sendiri ya. Oke teman-teman. Oh Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz baru datang, baru banget mobilnya berhenti. Teman-teman, jadi kita mungkin akan langsung ketemu Ustadz Hanan. Nanti bagi-bagi hadiahnya di belakang gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya di belakang ya? Hadiah terbaiknya pasti kan Ustadz Hanan ya? Betul ya? Siapa yang setiap mendengarkan Ustadz Hanan? Coba semangatnya. Kalau saya bilang upgrade diri, jawabnya bertumbuh lebih. Oke, upgrade diri. Upgrade diri. Maka dari itu kita sambut Ustadz Hanan Ataki dengan Tola'al alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Takbir. Takbir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Sehat. Boleh disapa dulu teman-teman dari Tangerang Ustadz. Silakan. Biar disapa di sosmed aja ya. Masya Allah. Jadi Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang tema obat hati yang lelah. Siapa yang hatinya capek di sini? Banyak banget Ustadz. Yang hatinya butuh hiburan, yang hatinya butuh diobati, betul ya? Siapa yang lagi sakit hati? Siap dapat obatnya enggak nih dari Ustadz Hanan? Siap? Oke Ustadz, mungkin kita butuh tips nih Ustadz. Mungkin dari para sahabat, dari Al-Quran, gimana sih cara memanage hati dan gimana caranya kita bisa memanage hati kita yang lelah dengan berbagai macam ujian. Silakan pada Ustadz Hanan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sore hari ini saya pengen ngobrol dengan kalian yang sedang ngerasa capek dengan hidup. Mungkin di antara kalian di sini ada yang capek jadi independent woman. Apa itu independent woman? Ya. Aku mah kalau bisa diurusin ya. Apa?
Nggak kedengaran. Ini volumenya udah maksimal ini. Nggak bisa digedein lagi. Kita serahin aja kepada soundman ya. Saya pengen ngobrol sama kalian yang capek dengan orang-orang yang banyak drama. Capek dengan tipe-tipe orang yang manipulatif di sekitar kita. Yang casingnya itu kayak malaikat banget gitu. Walaupun softwarenya mungkin agak-agak mepet-mepet, mirip-mirip apa ya? Nggak enak mau diomongin. Masa saya harus bilang setan ya? Nggak pas lah. Yang capek dengan orang-orang yang toksik di sekitar kita. Yang kalau dalam bahasa surat Al-Furqan itu, orang toksik itu istilahnya adalah jahilun. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Terjemahan jahilun dalam bahasa dakwah umum adalah orang-orang yang jahiliyah. Tapi karena segmentasi dakwah saya itu anak muda, saya menerjemahkan jahilun dengan istilah toxic people. Karena orang toksik itu sama dengan orang jahiliyah. Kalau saya terjemahkan jahiliyah, orang jahiliyah itu kayak kurang relate dengan kehidupan sehari-hari. Siapa orang jahiliyah hari ini? Kan kita bingung ya. Salah satu di antara challenge-nya seorang dai itu adalah gimana cara dia menerjemahkan narasi-narasi Islam kepada diksi-diksi yang sesuai segmentasi dakwahnya. Ini buat mungkin di sini ada santri, ada anak-anak pondok, ada aktivis dakwah. Saya pengen nitip kepada kalian, apapun karya dakwah kalian, mau narasi, mau activity, mau program, mau project, bikin buku, bikin konten. Salah satu di antara tugas seorang dai itu adalah gimana menerjemahkan literasi Islam, gimana menerjemahkan narasi-narasi Islam kepada bahasa kaum. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumin atau bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi salah satu di antara tugas seorang dai itu adalah gimana menjelaskan, gimana mendeliver pesan-pesan idealnya Islam bilisani qaumin, dengan bahasa kaum tertentu. Termasuk dalam menerjemahkan pesan-pesan Al-Quran, walaupun bukan Quran terjemah. Kalau Quran terjemah harus dengan bahasa baku. Tapi ketika menjelaskannya, dia harus memilih diksi-diksi yang tepat untuk kaumnya. Dan disinilah kelihatan brilian tidak briliannya seorang dai. Karena kaum saya adalah anak muda, anak nongkrong, anak main, anak urban, anak gaul, anak hobi, anak komunitas, yang dalam bahasa saya disebut ring 3 bukan ring 1. Maka saya menerjemahkan kata-kata jahilun, wa idza khatabahumul jahilun, artinya kalau orang toksik berkomunikasi dengan mereka, bergaul dengan mereka. Dan kadang kita ngerasa lelah menghadapi toxic people atau circle yang negatif yang ada di sekitar kita. Tadi lelah jadi independent woman. Kalimatnya gimana? Aku mah kalau ada yang urusin mending diurus ya. Apa itu independent woman ya?
please urus aku gitu kan. Atau lelah menjadi orang yang harus selalu baik kepada orang lain. Pernah enggak, jujur tapi ya, pernah enggak kalian ngerasa lelah jadi orang baik? Saya enggak mau narasi sok-sok ideal yang mengatakan enggak, kalau lillahi ta'ala, kita ini manusia. Jujur aja udah. Karena kalau kalian terlalu idealis, perfeksionis dan sering mengabaikan sisi-sisi realistis, kalian jadi mengabaikan hak-hak diri kalian sendiri. Seolah-olah aku mah nggak lelah jadi orang baik, aku mah ikhlas lillahi ta'ala. Bentar, jangan-jangan kita terjebak dalam yang namanya positivity toxic. Apa itu positivity toxic? Harus selalu positif, tapi positivitasnya itu justru menyakiti diri sendiri gitu. Harus selalu kuat, harus selalu ikhlas, harus selalu jujur, harus selalu mampu, harus selalu bisa diandalkan, harus selalu mengalah, harus selalu memaafkan, harus selalu sabar. Tapi tanpa sadar kita terus menambah luka dalam diri kita sendiri. Orang yang bilang kita nggak boleh sakit, kita nggak boleh capek, kita harus sehat terus, kita harus bugar terus. Bentar, kita ini manusia. Gimana pun pola hidup kita udah sehat, kadang-kadang kita sakit juga. Dan kalau lagi sakit, berdamailah dengan sakitnya, nggak usah pura-pura kuat. Karena kalau kita lagi sakit, pura-pura kuat, nggak mau datang ke dokter, nggak mau diobatin, nggak mau didiagnosa penyakitnya apa, lama-lama penyakit itu justru jadi masalah besar nantinya. Udah akui aja kalau kita lagi kayak baper, kalau kita lagi lelah batin, kalau kita lagi terluka, kalau kita nggak sanggup menjalani ini, kalau kita nggak sanggup melakukan segala hal yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar kita, kalau kita nggak selalu kuat, udah akuin aja. Ada kalanya emang kita lagi lemah kayak gitu, lagi lelah. Sehingga begitu kita mengakui, kita jadi cari apa ya obatnya, gimana ya menyembuhkannya. Maka disitulah peran ilmu tentang tazkiyatun nafs dalam Islam. Kalau ada yang ada yang komen tentang dakwah Hanan At-Taqi, katanya kajiannya cuman tentang galau, tentang patah hati, tentang tentang jomblo. Tahu nggak, ulama-ulama kita tuh bagi tugas. Ada ulama yang bertugasnya sebagai yang mengajarkan umat tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana mengobati hati, menyembuhkan luka. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, yang jarang dibaca di Indonesia itu tentang apa? Tentang organisasi. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Itu tentang organisasi. Jadi yang diminta Musa itu pertama adalah kekuatan hati, yang kedua adalah kemudahan dalam merencanakan proyek, program, dakwah. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, karena itu penting. Dan yang keempat, organisasi, teamwork, bukan sendiri. Padahal beliau orang yang sangat sempurna, tapi masih minta teamwork, yaitu Harun. Tapi dari semua permintaan Nabi Musa, ketika mau diberikan tugas besar, yang nomor satu diminta adalah Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Jadi membahas tentang tazkiyatun nafs, membahas tentang hati, membahas tentang jiwa, membahas tentang mental dalam Islam adalah membahas sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Jadi isu mental, isu hati, isu jiwa, isu mindset itu adalah isu-isu yang penting dalam Islam. Jangan diremehkan dan seolah-olah itu nggak layak dibahas di dalam kajian Islam ataupun taklim. Ini pasti dia mereduksi pemahamannya tentang Islam atau parsial banget pemahamannya tentang Islam. Cuman kan kita bukan tipe orang yang mau berdebat di sosmed ya. Saya bukan tipe orang yang suka debat di sosmed. Saya lebih suka
ya udahlah kita fokus aja dengan dakwah kita. Dasarnya saya sebagai orang Aceh kan diladenin yang kayak gitu-gitu. Orang Aceh kuliah di Mesir, bayang gak sih? Orang Aceh kan belak-belakan, kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab, yang to the point, belak-belakan, vulgar. Mereka ngomong apa adanya, no hard feeling mereka tuh. Jadi enggak yang kalau di Jawa itu kan santun, pelan-pelan, mending diem ya. Apalagi di Sunda. Mungkin karena saya udah kelamaan di Bandung kali ya. Udah 18 tahun di Bandung, jadi kayak ya udahlah gencan ayo. Coba kalau saya baru dari Aceh dulu, mungkin masih wah diladenin. Jadi teman-teman, nggak usah berkecil hati untuk hadir dalam majelis-majelis para ulama, para kiai, para habaib yang banyak mengangkat tentang masalah hati, jiwa, mental, mindset atau pikiran, karena itu penting sekali dalam hidup kita. Kalau itu nggak sehat, dakwah kita itu nggak akan maksimal, kerjaan kita nggak maksimal, karir kita nggak maksimal, hubungan kita nggak maksimal. Termasuk rumah tangga kita itu nggak akan bahagia, karena bahagia itu letaknya di sini, bukan di sini. Tapi ini faktornya. Tapi letaknya bahagia di hati. Kalau hatinya nggak punya sifat qanaah, mau dikasih ini berapapun nggak akan happy. Kan berarti tentang qanaah kan, bukan tentang berapa yang dia punya kan. Makanya kalimatnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ridho itu di hati tempatnya. Atau wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Baik, saya deketin lagi ya mic-nya ya. Sampai di mana tadi? Sampai mic-nya ya. Jadi urusan hati itu teman-teman dalam Islam adalah urusan yang sangat penting. Makanya salah satu di antara bekal yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau sedang mau berdakwah kepada Firaun itu adalah bekal kesiapan mental, kesiapan hati. Berkali-kali Allah ngomong gini, la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. La takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kata Allah kepada Musa. Apa takut dalam bahasa kita hari ini? Anxiety, overthinking, ya. Itu kan takut dalam konteks hari ini. Kita cemas, kita terlalu banyak mikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu. Overthinking, akhirnya nggak tenang atau cemas tentang hal-hal yang mungkin kita takuti dan seterusnya. Itu khauf dalam bahasa hari ini. Dan Allah bilang berkali-kali kepada Musa, alla takhafa, la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. La takhaf innaka antal a'la. Ya Musa, ya Harun, jangan takut. Wahai Musa, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau bahasa sekarang, nggak mungkin Musa takut kepada Firaun karena Musa itu pemberani. Jadi ternyata yang kalimat takut di dalam cerita Musa bukan takut kepada Firaun, tapi takut karena cemas, takut karena overthinking. Jadi khauf di sini tuh banyak variannya, bukan takut artinya seorang penakut, bukan. Musa sama sekali bukan penakut. Nggak ada satupun nabi yang penakut, apalagi Musa yang terkenal paling jagoan di antara semua para nabi, yang terkenal paling kuat. Jadi bukan takut pemaknaan yang lebih tepatnya, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah
bingung, nggak usah overthinking. Aku akan bela kamu, aku akan menemani kamu, aku akan ngasih kamu petunjuk, jalan keluar dan seterusnya. Ternyata itu semuanya tentang isu mental itu. Walaupun Musa bukan orang yang sedang mengalami mental problem ya, tapi semua orang kan punya potensi memiliki mental issue kan, dengan mungkin dengan dosis yang berbeda-beda gitu. Ada yang parah sampai skizo misalnya, sekarang variannya udah banyak. Ada yang sekedar ya anxiety juga banyak variannya. Mungkin anxiety yang masih normal lah, karena semua orang punya sisi rasa kayak gitu. Begitu juga dengan lelah teman-teman. Jadi kalau judul-judul kajian Hanan Attaqi adalah tentang lelah, tentang Gencanayo itu kan tentang masalah berdamai, kan Gencanayo itu tentang berdamai gitu kan, berdamai dengan keadaan. Itu tuh lagi ngebahas tazkiyatun nafs, kitab ihya, kitab-kitab tentang masalah hati, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa segmentasi dakwah bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Sebetulnya materinya sama aja. Kalau kalian dengar ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib yang bicara tentang hati, materinya hampir sama. Cuman kenapa kalian ngerasa kok kayak nyambung? Karena bahasanya memang bahasa sehari-hari kalian. Kenapa ya kalau dengar kajian Ustaz Hanan itu kayak relate? Sebetulnya yang lain juga relate, cuman ini diksinya yang relate. Jadi kayak ngeh gitu, kayak langsung faham, kayak langsung jelas. Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi yang pertama yang saya pengen share sama kalian adalah kalian berhak kok untuk sesekali merasa kalau kalian itu punya masalah, lelah, lemah, cemas, luka, apalagi trauma, semua itu nggak apa-apa. Kalau kalian ngebahas aku lagi punya trauma nih, nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupin, nggak usah di denial, nggak usah terlalu ignoring, karena itu hal yang wajar. Para sahabat juga ada yang kayak gitu, namanya Abu Umamah. Abu Umamah itu sering banget menyendiri di masjid. Nggak ada siapa-siapa, dia sendiri aja di masjid. Terus sama Nabi ditanya, ya Aba Umamah, mali araka fi masjidin min ghairi waqtis shalah. Kenapa aku sering ngelihat kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Malhumum. Kamu kenapa wahai Abu Umamah? Apa jawaban Abu Umamah? Al-humum wad duyun ya Rasulullah. Al-humum wad duyun ya Rasulullah. Apa itu humum? Humum itu jamaknya ham. H-A-M-M. M-nya double ya, karena tasydid. Kalau M-nya satu, hak asasi manusia. Hamun jamaknya humum. Kata Abu Umamah, humum wad duyun ya Rasulullah. Humum, ham. Apa itu ham? Ham itu adalah tentang masalah mental problem dengan segala variannya, itu ham. Kalau dia bilang ham wadain, berarti cuma ada satu masalah, tapi dia bilangnya humum, banyak masalahnya. Berarti dia lagi ngerasa nggak nyaman dengan rasa nggak nyaman yang luar biasa, dan itu dirasakan oleh sahabat yang sangat mulia Abu Umamah. Jadi nggak apa-apa kalau sesekali kita juga kayak Abu Umamah. Sesekali kita kepancing marah seperti Abdullah bin Zubair, ya wajar manusia. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu dianggap kayak sesuatu yang berlebihan. Kita bisa kadang-kadang marah, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang apa, itu semuanya sifat dasar manusia. Lupa, sama kayak orang lupa bisa disalahin nggak? Namanya juga lupa kan?
Walaupun ada yang lupa yang diharapin. Apa lupa yang diharapin? Melupakan mantan. Itu lupa yang paling diharapin. Kenapa nggak bisa lupa sama mantan? Dilihat terus pakai akun kedua sih. Akun pertama sih udah unfriend ya, tapi akun keduanya masih following. Belum di-delete sih nomornya, makanya bisa muncul lagi dia kalau update status. Udah di-delete. Wah, pengalaman nih kayaknya. Jadi poin pertama yang saya pengen share ke kalian, gak apa-apa. Kalau kalian lagi ngerasa lelah tuh gak apa-apa. Kalian harus berdamai dengan kondisi kalian. Aku capek banget nih. Aku kayaknya lagi sesek banget nih. Aku kayaknya lagi bete banget nih. Gak apa-apa. Justru kalau kalian tahu bahwa itu ada dan kalian akui, akhirnya kalian punya alasan untuk mencari obatnya. Aku lagi gak enak badan nih, kayaknya butuh minum obat. Aku gak enak badan nih, kayaknya butuh vitamin C. Aku gak enak badan nih, kayaknya butuh minum madu. Karena kalian tahu, kalian tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi kalau dipaksa-paksain, gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Akhirnya gak minum madu, gak cari vitamin C, gak nyari obat. Kan lama-lama drop juga kan. Begitu juga dengan mental kita. Tinggal kita belajar obatnya apa. Lelah batin itu obatnya apa. Kalau lagi bete banget tuh obatnya apa? Kalau lagi ngerasa capek jadi orang baik itu gimana ya? Karena kan harusnya jadi orang baik terus. Kita pengen jadi orang baik terus, ngalahan terus walaupun jadi second choice dalam pertemanan misalnya. Tapi bisa nggak kita tetap berbuat baik walaupun jadi second choice? Pas teman kita ada butuhnya datang, nggak ada butuhnya hilang. Di chat susah banget dibaca atau dijawab. Tapi giliran butuh dia typing mulu. Bisa nggak kita jadi tetap baik sama dia dalam kondisi kayak gitu? Ada kalanya kita bete dong. Ada kalanya kita kayak merasa apa sih gitu. Terus kalau udah kayak gitu kita mending kita pura-pura kuat atau kita ngerasa ya udahlah kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja nih. Akui kalau kita nggak baik-baik aja, baru kita cari obatnya. Belajar, melakukan riyadhah, karena kan ini tentang batin. Obatnya itu bukan yang diminum. Yang diminum itu hanya sekedar mood stabilizer, bukan obat, hanya untuk menenangkan. Bahasa lainnya penenang lah. Sama kayak fisik itu suka dikasih kayak painkiller. Ya, kalau orang lagi sakit fisik kan dikasihnya painkiller, kanker, tumor. Itu kalau lagi kambuh kan parah banget ya. Sampai ada pasien saya sakit kanker tuh, dia pas lagi kambuh itu ngegigit lidahnya sampai berdarah, itu nggak kerasa karena kankernya lebih berat daripada lidahnya yang berdarah. Udah kayak gitu tuh pasti dokter ngasih resep untuk painkiller. Ya semacam morfin lah tapi di bawah resep dokter. Dikasih painkiller, itu pun dosisnya nambah terus kan. Dulu sekian masih bisa, nanti ditambah lagi karena udah nggak kerasa lagi. Itu kalau fisik namanya painkiller, hanya untuk pereda rasa nyeri. Yang paling gampang mah paracetamol lah. Pereda rasa nyeri, ngobatin nggak? Belum tentu. Kalau dalam mental namanya mood stabilizer, menenangkan, ngobatin nggak? Belum tentu. Kadang-kadang dengan resep dari seorang psikiater dikasih tuh mood stabilizer karena dia udah lagi kayak tantrum banget gitu. Ya udahlah biar tenang dulu kasih mood stabilizer. Setelah itu ada proses pengobatan, terapi, segala macam. Maka kita pengen belajar juga nih. Apa obat ketika kita ngerasa memiliki mental problem? Salah satunya adalah lelah. Saya nggak mau menyampaikan pendapat saya cuma pengen mengutip pendapat ulama yang lebih ngerti lah tentang isu ini. Pertama adalah, ini bukan mood stabilizer ya, jadi kalau kalian mengamalkan ini nggak otomatis saat itu juga kalian jadi tenang nggak ya. Ini bukan mood stabilizer ya, ini obat. Orang minum obat bukan tenang, kalau mau tenang painkiller.
Tapi minum obat itu untuk melawan penyakitnya. Dan itu butuh waktu untuk sembuh. Nggak langsung saat itu juga dia tiba-tiba nggak ngerasa sakit, nggak. Jadi kita harus paham. Ustadz, saya udah amalkan ya Ustadz bilang, tapi kok saya nggak tenang? Karena kamu bukan lagi dikasih mood stabilizer, kamu lagi dikasih obat, lagi dikasih terapi. Dan itu butuh waktu untuk bisa sampai berpengaruh, impact gitu. Yang pertama kata para ulama adalah belajarlah untuk deep talk dengan Allah. Ini bahasa narasi Islamnya munajat. Narasi Islamnya munajat, syakawa, nida, doa, ilhah. Itu semua istilah-istilah narasi Islam. Tapi kalau saya pakai itu dong anak-anak muda main kan apa ya? Itu apa ya? Kok berat banget ya materinya ya? Kayak bedah kitab kuning ya. Makanya tugas saya menerjemahkan. Bukannya saya nggak tahu istilahnya. Gini-gini walaupun nggak pintar-pintar amat ya belajar juga lah di Mesir. Ada istilahnya ilhah, ada namanya istilahnya nida, ada istilahnya syakawa, ada istilahnya doa, ada istilahnya munajat. Semua itu tentang curhat sebetulnya. Atau ada yang lagi yang berduaan banget, al-unsu billah. Berduaan dengan Allah dalam curhat. Bahasa lainnya al-unsu billah. Cuman bahasa anak mudanya deep talk. Coba kita belajar deep talk sama Allah. Arti deep talk itu hati ke hati gitu. Dari hati ke hati. Jadi kita kayak ngomong gitu. Masalah kita ada masalah apa? Ngomong sama Allah. Memang kalau kita deep talk sama Allah itu kita nggak dapat feedback secara verbal. Karena kita tidak berbicara dengan makhluk. Kita berbicara dengan yang maha agung. Nggak bisa kita samain untuk dapetin feedback secara verbal, langsung di typing misalnya, langsung dibalas dengan kalimat-kalimat kayak motivational speech gitu. Enggak dapet kalimat verbalnya nggak dapet. Tapi Allah akan berbicara ke hati kita. Makanya bahasanya itu deep talk. Karena yang ngomong itu hati. Walaupun kita menggunakan lisan, Allah itu akan ngomong ke hati kita. Dia nggak akan ngomong ke telinga kita. Jadi kita nggak dengar suara Allah, kita nggak dengar Allah berfirman karena kita bukan nabi. Kalimat itu udah selesai, ayat-ayat udah selesai turunnya di zaman Nabi Muhammad, nggak ada lagi ayat setelahnya. Jadi nggak akan turun ayat ketika kita berdoa, nggak akan. Tapi gimana cara Allah ngomong ke kita? Allah akan berbicara kepada hatimu, bukan telingamu. Yang akan menangkap firman-firman Allah, nasihat-nasihat Allah, motivasi dari Allah, support dari Allah, chat dari Allah adalah hati kita. Makanya disebut dengan deep talk. Coba belajar deep talk sama Allah. Nanti Allah akan ngomong ke hati kalian. Dan ini bukan retorika ya, saya sendiri ngamalin soalnya. Emang Ustadz pernah lelah? Ya pernah lah, namanya juga manusia. Nabi Musa aja gitu, gimana saya? Lelah kenapa Ustadz? Gak usah ditanya itu. Nanti malah saya yang curhat. Viral lagi di Lambe Syariah. Kalau saya lagi ngerasa lelah, kalau saya lagi ngerasa kayak capek, kalau saya lagi ngerasa kayak bete, ilfil, marah, segala macam, terluka, saya akan ngomong sama Allah. Kadang lagi di jalan, kadang lagi di rumah, kadang lagi kayak di alam, di mana aja lah ngomong sama Allah. Saya akan ngomong kayak saya lagi ngomong sama temen. Kalau kepada manusia, orang yang paling tahu tentang lelah dan rasa nggak nyaman di hati saya itu adalah pertama adalah istri, kedua adalah anak perempuan saya. Saya nggak pernah curhat ke orang, saya nggak curhat ke apalagi sosial media ya. Saya nggak akan curhat di sosial media. Saya kalau mau deep talk ngomongnya tuh sama anak gadis, sama Aisyah tuh paling sering. Duduk berdua di meja makan, ngobrol. Kadang-kadang nangis bareng, habis nangis ketawa, habis itu selesai. Semalam aja kita habis deep talk juga. Ada Aisyah, Maryam lagi pulang dari sekolahnya karena dia boarding, baru pulang.
Sampai jam 12 kita ngobrol bertiga, cerita, curhat, segala macam, deep talk lah. Kadang saya yang dengerin, kadang mereka yang dengerin. Nah, seperti itulah saya berusaha untuk ngobrol kepada Allah. Enggak terlalu jauh beda, enggak sekaku, ya Allah sesungguhnya, enggak perlu sekaku itu juga. Namanya juga curhat kan ya. Ya Allah, aku lagi enggak enak hati nih. Ya Allah, aku lagi sedih banget nih. Ngomong aja, ngomong, deep talk sama Allah. Karena deep talk sama Allah itu adalah salah satu rahasia datangnya keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau kita deep talk sama manusia hanya untuk melegakan hati kita ya. Tapi deep talk sama Allah, selain Allah akan bicara kepada hati kita, Allah sendiri yang akan mencari jalan untuk menolong kita secara ajaib. Apa dalilnya? Nanti teman-teman bisa buka kisah Nabi Yakub di surat Yusuf ayat 86. Nanti di rumah dicatat dulu aja. Nanti di rumah coba kalian ulangi kata-kata yang pernah diucapkan Nabi Yakub ketika beliau sedang marah dan sedih. Marah plus sedih. Marah kepada putranya yang 10, sedih karena 2 putranya yang hilang. Yang satu Yusuf, yang kedua Bunyamin. Marah dan sedih. Dan ini dua-duanya masalah mental ini. Mental issue. Marah, mental issue, sedih juga mental issue. Jadi jangan bilang mental issue itu cuman masalah kelainan, bukan. Semua kita punya mental issue kok. Cuman beda-beda dosisnya. Apa kata-kata Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau marah dan sedih? Ini kata-kata beliau. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku. Apa itu ashku? Syakawa. Apa itu syakawa tadi? Deep talk. Bahasa lebih sederhananya curhat. Innama ashku, aku cuman curhatkan. Aku cuman pengen deep talk. Bathi wa huzni, rasa tidak nyamanku, marahku, wa huzni, rasa sedihku, rasa khawatirku. Karena hazan itu dalam bahasa Arab lebih seringnya bukan sedih sebetulnya, tapi khawatir. Kalau sedih itu ham. Makanya ketika Nabi bilang kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, itu terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan sedih. Tapi udah terlanjur populer ya. La tahzan itu bukan jangan sedih lebih tepatnya kalau di konteks ayat itu. Tapi kalimat yang lebih tepatnya, terjemahan yang lebih tepatnya adalah jangan khawatir Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukan jangan sedih. Tapi oke lah, udah terlanjur populer. Jadi hazan dalam bahasa Arab lebih sering dipakainya untuk sesuatu yang akan datang. Namanya anxiety tadi. Namanya overthinking. Kalau hammun untuk sesuatu yang sudah lewat. Namanya sedih, trauma, luka. Makanya hadisnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Dari rasa nggak nyaman tentang masa lalu dan rasa nggak nyaman tentang masa depan. Rasa nggak nyaman tentang masa lalu, bahasa Arabnya hammun, bahasa mentalnya adalah trauma dan sedih. Rasa nggak nyaman tentang masa depan, bahasa Arabnya hazanun, bahasa mentalnya adalah anxiety dan overthinking. Ini yang sederhana, banyak lagi istilah-istilah yang lebih detail. Jadi innama ashku bathi wa huzni, ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan rasa tidak nyamanku, marahku, sedihku, khawatirku, ilallah,
hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi kata-kata innama itu menunjukkan bahwa Nabi Yakub nggak ngomong ke siapa-siapa. Dulu ketika saya sempat baca buku S2-nya Umi Hanin, karena kan kita sama-sama tafsir ya di Al-Azhar ya, ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Cuman dia lanjut S2, saya main. Jadi pas dia kuliah saya cuma nganterin, habis dia masuk ke kelas, saya nyari-nyari spot yang keren, foto-foto, bikin konten, nulis, nongkrong di kafe, beda gaya hidup lah. Karena saya senangnya memang anak main banget lah dari dulu. Kalau dia anak akademik. Saya baca tuh buku tentang rahasia-rahasia pemilihan huruf dan kata di dalam Al-Quran, tebel bukunya. Judulnya Mughnil Labib, itu salah satu buku referensi S2 Al-Azhar jurusan tafsir. Dibahas kenapa ada kata-kata dzalika, kenapa ada alif lam, kenapa nggak ada alif lam, kenapa innama dan seterusnya. Itu dibahas banget dalam sastra Al-Quran. Kata innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata innama itu artinya Nabi Yakub itu nggak curhat kemana-mana. Gak curhat ke tetangga, gak curhat ke WA, gak curhat ke IG, gak curhat ke TikTok, gak curhat ke story, gak curhat kepada siapapun. Innama ashku bathi wa huzni, cuman ilallah, kepada Allah saja. Kenapa Ustadz bahas itu? Karena itulah rahasianya. Semakin banyak rahasia yang kalian nyatakan kepada manusia, semakin sedikit keajaiban yang terjadi dalam hidup kalian. Ini quote of the day. Semakin banyak orang tahu rahasia kalian, semakin sedikit keajaiban dalam hidup kalian. Mau diulang? Jangan lupa ngetek ya. Dan jangan lupa pakai filter. Biar nggak terlalu dof ya. Rahasia dari keajaiban Nabi Yakub, Nabi Musa dan para anbiya dalam hidup mereka adalah rahasia mereka nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga quote dari saya adalah semakin banyak yang tahu rahasia kalian, semakin sedikit keajaiban dalam hidup kalian. Semakin gak ada yang tahu rahasia kalian kecuali Allah, maka semakin ajaib kehidupan kalian. Maka cobalah memiliki intimate dengan Allah. Apa intimatenya? Kedekatan yang luar biasa. Salah satu ciri-ciri kedekatan kalian dengan Allah itu adalah cuman Allah yang tahu rahasia kalian. Kalau kita cerita kemana-mana kan rahasia itu gak berharga lagi kan? Misalnya nih, kita ngomong sama teman kita, ini cuma sama kamu ya, ini cuma sama kamu ya, aku kasih tahu rahasia ini. Kan dia ngerasa kayak, dia menghargai aku banget ya. Aku ternyata seseorang yang penting ya bagi dia, sehingga dia kasih tahu aku rahasia. Akhirnya karena kita dihargai, kita pengen bantu dia. Kita pengen habis-habisan, kita akan loyal sama dia, karena dia kayak ngasih kita kepercayaan. Dia menghargai kita, dia ngasih rahasia besar dia kepada kita. Yang pas kita tanya, kamu cerita ke siapa aja tentang ini? Gak ke siapa-siapa kecuali kamu doang, cuman kamu yang tahu ini. Itu kan kita kayak ngerasa bahagia banget ya. Maka itulah Allah. Kalau kita punya banyak rahasia dan rahasia itu yang tahu cuman Allah, maka Allah akan tunjukkan banyak keajaiban dalam hidup kita. Dan itulah ciri-ciri intimate-nya kita dengan Allah. Bahasa Arabnya intimate adalah al-unsu billah. Nanti kalian boleh cari yang ngerti bahasa Arab, silakan klik tentang rahasia-rahasia al-unsu billah dalam Islam. Itu banyak banget itu. Ngeri-ngeri keajaiban-keajaiban al-unsu billah. Dan salah satu ciri-ciri al-unsu billah, intimate-nya kita dengan Allah, cuman Allah yang tahu masalah saya. Temen bahkan gak tahu, kadang-kadang bahkan pasangan pun gak tahu. Walaupun gak semuanya ya. Tapi ada hal yang bahkan pasangan aja gak tahu. Apalagi orang lain, cuman Allah yang tahu. Masa lalu saya cuman Allah yang tahu.
Kekurangan-kekurangan aib saya cuman Allah yang tahu. Keluh kesah saya cuman Allah yang tahu. Kenapa kok ngasih taunya ke Allah? Karena hasbi Allah. Bagi saya Allah udah cukup. Dalam bahasa Nabi Yakub, innama. Udah gak ada yang lain, udah itu aja. Ternyata itu rahasianya teman-teman. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau kalian bisa kayak gini, innama dalam tanda kurung satu-satunya atau gak ada yang lain, kalian curhat cuman kepada Allah, kalian berkeluh kesah cuman di atas sajadah, kalian lelah lalu kalian tidurnya di atas sajadah, maka insya Allah akan terjadi banyak keajaiban dalam hidup kalian. Pertama, Allah akan sembuhkan luka kalian. Allah akan hibur kalian. Karena Allah itu Al-Jabbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, sembuhkan sedih saya, hibur sedih saya. Itu kalimat wajburni yang sekarang populer dengan istilah mengamalkan doa Al-Jabbar ya. Allah akan sembuhkan, Allah akan hibur kalian. Tapi syaratnya boleh enggak cuman Allah yang tahu. Kalau kalian ngerasa kayaknya nggak afdol kalau belum curhat ke orang lain, berarti bagi kalian Allah itu belum hasbi Allah. Tapi ini nggak berlaku untuk semuanya ya, untuk semua masalah ya. Ada masalah-masalah yang kita butuh cerita kepada teman, lebih baik lagi kepada keluarga, orang tua, anak, atau mungkin pasangan. Tapi ada hal-hal yang kita tuh kayak udahlah cerita ke mereka juga kayaknya mereka nggak bisa bantu. Terus mereka juga nggak bisa menghibur, ini rasanya terlalu berat nih. Atau bisa jadi masalahnya justru mereka gitu. Masalahnya justru pasangan, masalahnya justru anak, masalahnya justru saudara, masalahnya justru orang tua. Karena orang tua juga kadang-kadang durhaka sama anak, selain anak durhaka sama orang tua. Terus gimana? Curhat sama Allah. Deep talk sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Nabi Yakub cuman curhat kepada Allah, nggak curhat kepada anaknya, nggak curhat kepada tetangganya, cuman kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah datangkan keajaiban kepada Yakub. Pertama, anak yang dikhawatirkannya ternyata survive, bahkan menjadi orang besar di Mesir. Kan singkat ceritanya gitu kan? Kalau kita breakdown kan banyak tuh. Mulai ditemukan di dalam sumur, selamat. Kemudian digoda cewek, selamat. Masuk penjara, selamat. Diuji dengan tafsir mimpi, selamat. Satu persatu Allah bantu, dibantu, sampai puncaknya anaknya Yakub menjadi orang yang sangat istimewa, mulia dan berpengaruh di negeri Mesir. Itu hasil apa? Hasil innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apalagi keajaiban yang terjadi. Anak-anaknya yang tadinya 10 ini adalah anak-anak yang problematik. Kan 10 ini problematik nih. Saking irinya kepada saudara sampai pengen bunuh saudara, kan problematik banget. Tiba-tiba mereka dapat hidayah. Jadi anak-anak yang solih, jadi anak-anak yang akur. Endingnya 12 anak Yakub semuanya akur-akur di antara saudaranya. Seolah-olah gak pernah punya iri dengki di hatinya, benar-benar bersih hati mereka. Itu hasil apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Gak ada yang mustahil. Hari ini banyak ayah yang putus asa tentang anaknya. Kok anak saya gak berubah-berubah ya? Kok anak saya bandel ya? Nakal ya? Gak sukses ya? Gagal ya? Kenapa gak ada keajaiban dalam kehidupan dia dan keluarganya? Karena dia belum curhat hanya kepada Allah saja. Apa masalah kita? Kenapa ya suami saya nggak berubah-berubah, temperamen, suami saya begini, suami saya begitu, istri saya orangnya cemburuan, istri saya baperan. Mau terjadi keajaiban, tiba-tiba pasangan kita berubah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kok saya gagal terus ya di karir, ngelamar kerja ditolak, bikin usaha, ditipu orang segala macam. Mau ada keajaiban? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Deep
tok hanya kepada Allah saja. Dan belajarlah merasa hasbi Allah, cukup kok, nggak kurang. Ngomong kepada Allah doang udah cukup. Kalau harus ngomong kepada manusia, bukan karena ngerasa Allah kurang, lebih kepada diskusi atau kayak misalnya ibaratnya kayak orang minta tolong lah. Tapi nggak ngerasa bahwa dia yang nolong kita, nggak, tetap Allah. Di hati nggak merasa kurang tuh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan untuk diskusi dan minta tolong, ya udah nggak usah curhat. Coba, apa manfaatnya kita curhat di sosmed? Emang orang di netizen bisa nolongin kita? Enggak kan? Berarti nggak butuh. Kalau ke psikiater butuh karena dia ahli. Psikolog butuh karena dia ngerti. Konselor butuh karena dia orang udah ngerti cara mendengar. Pasangan butuh karena dia yang paling kenal kita. Tapi orang lain di WA status, di sosmed, apa yang mereka bisa lakukan kalau kita curhat? Nggak bisa apa-apa, maka tidak. Kenapa harus kita sampaikan kepada mereka? Validasi kah? Butuh kayak diakui kalau kita ini korban, playing victim? Apa untungnya validasi dan playing victim dari netizen? Apalagi netizen yang maha tahu itu. Yang mereka kadang lebih tahu daripada yang buat konten gitu ya. Maka belajarlah merasa hasbi Allah. Allah udah cukup. Allah udah cukup. Itu obat pertama atau exercise pertama, terapi pertama yang diajarkan ulama yang ada di dalam surat Yusuf ayat 86. Udahlah, serahin aja kepada Allah. Apa masalah kita? Serahin sama Allah. Atau kita bisa baca juga di surat Ghafir ayat 44. Ini kata-kata Nabi Musa. Surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Tahu enggak? Wa ufawwid itu artinya apa? Akar katanya mirip dengan faydhan. Faydhan itu bahasa Indonesianya air bah. Banjir bandang. Itu bahasa Arabnya faydhan. Jadi wa ufawwidu amri ilallah. Maaf ya saya bahasnya kayak gini karena di masjid ya. Jadi biar lebih ngaji lah ibaratnya. Wa ufawwidu amri ilallah artinya aku serahkan semuanya kayak air bah tuh. Habis-habisan diserahin. Kayak orang kena banjir bandang tuh gimana? Banjir bandang kan datangnya tuh tiba-tiba banyak, nggak ada henti-hentinya kan gitu kan? Nah itu akar katanya sama tuh. Wa ufawwidu amri ilallah. Semua urusan saya serahin ke Allah. Itu Nabi Musa yang ngomong kayak gitu. Makanya terjadilah keajaiban. Karena Nabi Musa udah deep talk kepada Allah. Akhirnya keajaibannya apa? Keajaibannya banyak. Mulai dari katak, belalang, kemudian laut terbelah, kemudian manna wa salwa, kemudian negeri al-muqaddasah, banyak keajaiban yang Allah berikan kepada, kemudian keluar 12 mata air. Kenapa keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam kehidupan Nabi Yakub dan Nabi Musa? Karena innama ashku bathi wa huzni ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Emang deep talk banget mereka sama Allah. Siang mereka berdakwah, dakwah kita terjemahkan karir. Malam, sedikit lagi ya, materinya masih penting. Siang mereka berdakwah, bahasa kitanya karir. Malamnya mereka minta sama Allah, ya Allah, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Ya Allah, aku serahkan hajatku kepada Engkau. Gitu. Sebetulnya ada beberapa terapi sih, karena kata panitia waktunya udah habis. Saya cuma bisa share satu hari ini. Insya Allah next time kita share lagi atau di sosmed saya. Kalau kalian lagi ngerasa lelah, capek dengan dunia, obatnya itu ada di langit. Nggak ada di bumi. Obat di bumi itu untuk penyakit fisik. Kenapa? Karena fisik kita diciptakan dari tanah, obatnya ada di tanah. Tapi jiwa kita diciptakan di langit, obatnya di langit. Kan kita terdiri dari dua kan, jasad dan roh. Jasad diciptakan dari tanah, makanya semua obat-obat penyakit fisik kita ada di tanah. Baik yang herbal ataupun yang udah dikonvert menjadi obat-obat medis, tapi kan dari tanah.
Sedangkan roh kita, jiwa kita diciptakan di langit, sehingga obatnya ada di langit. Salah satunya adalah deep talk sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Allahu alam. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu fikum Ustadz. Jadi teman-teman, obat hati yang lelah adalah tadi poin yang kita dapat. Kita bisa lebih banyak deep talk sama Allah. Kemudian kita serahin urusan kita semuanya ke Allah. Dan semakin kita sering mengeluarkan urusan kita ke teman, ke orang, ke manusia, maka semakin sedikit ya Ustadz ya keajaiban yang bakal kita dapat. Baik Ustadz, mohon maaf sekali karena waktunya sudah sangat mepet waktu maghrib. Dan insya Allah teman-teman ya, kita akan adakan kajian berikut-berikutnya bersama Ustadz Hanan At-Taqi. Maka dari itu kami mohon kepada Ustadz untuk ditutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita hari ini dapat mengobati hati kita yang lelah dan pulang dari sini semua masalah bisa diberesin sama Allah. Amin ya rabbal. Terima kasih Ustadz Hanan At-Taqi, barakallahu fiik, semoga sehat selalu. Baik teman-teman, karena waktu sudah mendekati maghrib, untuk itu diinformasikan untuk tetap kondusif ya. Untuk yang wudunya batal silakan ambil wudu kembali, lalu setelah itu tetap kondusif.